Halo guys, welcome back to my channel. Subscribe dulu, jangan lupa like. 3, 2, 1. Terima kasih. Drang. Film dimulai. Film diawali dengan duduknya dua orang cewek dan mereka melihat ke satu arah ini, yaitu banyaknya angin, dan mereka terkejut. Kenapa ada angin dan tiba-tiba semua manusia itu melakukan bunuh diri? Nah, di sini mereka bingung, sebenar-benar bingung, dan semuanya itu benar-benar kaget. Dan di sini di keramaian orang tiba-tiba terdiam dan ada satu orang yang berjalan mundur ke belakang. Jadi di sini kita bisa lihat di scene yang pertama. Di sini semua orang diam dan cewek itu melihat temannya yang duduk di sebelah sedang melakukan bunuh diri. Jadi ketika orang melihat temannya bunuh diri, maka dia akan melakukan bunuh diri juga. Jadi itulah penyebab virus di sini. Jadi buat kalian yang penasaran, nanti aku akan menjawabnya di akhir video. Di sini mengapa semua orang telah bunuh diri? Jadi tewaslah mereka berdua, yaitu cewek cowok tadi. Di sini semuanya sedang melakukan kerusuhan. Kenapa? Di satu tempat, yaitu di sebuah gedung yang terjadi sedang pembangunan, dan ada seorang rekan pembangunan itu kaget melihat kejadian itu. Teman-temannya pada bunuh diri dari atas lantai dan mereka kaget serta terkejut seketika di tempat itu. Jadi di sini mereka diperlihatkan dan mereka sangat sedih kenapa ada apa yang terjadi saat ini. Dan ada cowok ini, dia tuh berpikir bahwa jadi aku mau ngasih tahu di film ini peran utamanya adalah bapak ini. Nah, jadi bapak ini adalah seorang guru yang pintar dan amat pintar sekali. Nah, jadi peran utamanya di sini adalah bapak ini ya guys. Kalian harus tahu. Jadi buat kalian yang sering nonton pasti kalian tahu dong wajah-wajah dia. Dia tuh sering banget main film. Dan aku juga suka film-film dia gitu. Nah, lanjut. Di sini bapaknya itu sedang mengajar di salah satu sekolah yang ada di sana, dan ini adalah istrinya ini yang bernama, ya nanti kalian tahu. Oke, lanjut. Jadi dia tuh diberitahukan oleh ini kepala sekolah atau teman rekan gurunya gitu, dia dipanggil ke ruangan BK gitu. Jadi di sana udah berkumpul orang tua, para orang tua dari siswa yang menyatakan bahwa ada yang nggak beres, dan ada yang menyatakan bahwa ini ada angin yang membuat mereka tuh mencoba untuk bunuh diri semuanya. Jadi negara mereka tuh lagi tidak beres guys. Jadi semuanya pada kaget, terkejut dengan hal ini. Nah, diambil keputusan bahwa mereka harus pulang semua. Jadi bubarlah semua, anak-anak dan siswa semuanya serta guru-guru. Jadi di sini mereka tuh sudah pulang, bubar, dan dia menelpon istrinya untuk mengabari bahwa dia akan pulang dengan secepatnya. Lalu istrinya itu menunggu ia di rumah. Nah, kemudian ia pun bergegas untuk berjalan ke rumah dengan bergesa-gesa dan dengan kekacauan yang ada di jalanan. Di sini kita bisa lihat bapak ini telah berjalan pulang, dan ini istrinya telah menonton video yang dimana videonya itu berisikan tentang berita yang telah terjadi pada saat ini. Jadi mereka menyaksikan dan mereka mengamati apa sih yang telah terjadi begitu. Jadi di sini mereka telah mendapatkan pilihan bahwa mereka harus pergi menggunakan kereta. Mereka pergi dengan temannya yaitu Jess, anak, dan bapaknya itu Julian. Jadi di sini Julian ini adalah sahabatnya bapaknya ini, dan Jess itu adalah anaknya si Julian. Dan si bapaknya ini membawa istrinya tadi untuk pergi. Jadi mereka sangat berharap untuk sampai ke tujuan yang dimana yang mereka anggap bahwa tujuan mereka itu belum terkena wabah virus ini. Nah, di sini mereka bergegas pergi, dan pada saat itu juga pada mereka masuk di kereta ada seorang anak cewek yaitu ibu-ibu yang mengatakan bahwa kota mereka tuh sudah terkena wabah virus, jadi mereka tidak bisa. Nah, seketika itu kereta mereka yang mereka tumpangin itu
berhenti guys, tiba-tiba nggak tahu kenapa, mungkin mogok kali ya. Dan ini si masinisnya ini menyatakan bahwa tidak bisa berjalan karena ada suatu masalah. Nah, mereka tuh mengambil keputusan bahwa bagaimana harus bisa jalan dan harus bisa sampai ke tujuan. Nah, si bapak ini tuh harus mencari ide dan bertanya kepada masinis seperti itu. Karena tidak menjawabkan jawaban, jadi mereka berjalan menuju tujuan agar sampai ke tujuan dengan selamat. Tidak lupa ia membawa Julian, Jess, dan istrinya juga. Nah, di sini mereka tuh bergegas pergi dan beristirahat dulu di suatu tempat, dan di tempat itu ada TV yang memberitakan bahwa berita ini bukan angin yang membawa sial kayak gini, tetapi bukan manusia juga. Tetapi mereka belum memastikan apa yang menyebabkan kejadian seperti ini. Jadi mereka melihat kejadian-kejadian itu bahwa mereka masih percaya kalau ada angin maka mereka akan mati. Makanya mereka berteduh di rumah seperti ini. Nah, setelah itu mereka itu percaya bahwa mereka tuh akan meninggal semua. Nah, dia tuh pergi, dia tuh mempercayakan untuk Jess ini, anaknya si Julian ini, dititipkan ke bapak dan ibu-ibu ini. Jadi dia tuh akan segera pergi menjemput istrinya. Jadi Julian sudah pergi. Nah, sebelumnya itu dia tuh berpesan agar menjaga anaknya dengan baik, agar dia pasti kembali seperti itu. Nah, sesampainya dia di rumah, ternyata hal yang sama sudah terjadi di sana. Di sana dia juga bingung kenapa dan apa yang terjadi. Dia berharap istrinya tuh masih ada gitu. Nah, scene berpindah ke si bapak-bapak dan ibu-ibu ini berada di suatu toko bunga, di mana mereka melihat bunga, melihat angin, melihat semua yang ada di sana itu bagaimana sih bentuknya, berubahkah atau enggakah, seperti itu. Nah, di sini mereka melihat bahwa ada di jalan tidak bisa lewat karena ada mayat yang berkumpulan di jalan tersebut. Nah, selanjutnya itu mereka harus memutar balik arah agar bisa berjalan sampai ke tujuan. Saat itu juga mereka melihat sekumpulan orang di sana dan melihat apa yang terjadi. Ternyata mereka menjauhinya agar tidak keserempet atau virusnya itu gitu. Jadi mereka pergi ke arah barat. Nah, ternyata di kerumpulan itu ada orang yang menyatakan bahwa saya tahu tempat yang aman di saat ini. Nah, dia menyatakan dia mengajak pergi ke arah selatan kalau nggak salah ya. Dia pergi ke arah selatan dan dia menunjukkan peta di sana, di mana petanya itu adalah menunjukkan suatu arah di mana di sana masih aman dan tidak terjangkau virus yang ada saat ini. Aku nggak tahu ini virus atau wabah atau apa ya. Yang pastinya kalian tonton aja sampai habis. Jadi di sini tuh kita bisa lihat peta yang ada di sini itu sudah kuno banget ya guys. Jadi mereka pun pergi mengikuti dengan arahannya tadi. Nah, setelah mereka pergi, tiba-tiba ada yang berdiam diri karena terkena angin, lalu ia pun melakukan pembunuhan diri secara berurutan. Jadi salah satu petugas di sana mengeluarkan pistol dan memberikan kepada yang lainnya pistolnya gitu. Jadi semuanya itu bunuh diri. Betapa kagetnya mereka melihat kejadian tersebut. Nah, setelah itu mereka pun harus mengambil cara agar tidak ketakutan dengan hal ini, harus pergi dari sini dan harus tidak berkumpul. Jadi mereka membuat dua tim, yaitu yang dimana mereka tuh harus bersedikit orangnya gitu ya guys. Jadi mereka sangat kaget di sini dan angin itu pun kemudian muncul. Tetapi anehnya mereka tidak kenapa guys. Jadi aku di sini bingung kenapa mereka tidak kena gitu ya. Apa mereka, dan ternyata mereka menemui rumah. Di sini lain tuh mereka menemui rumah dan ternyata di dalam rumah itu udah ada orangnya. Mereka mengetuk-ngetuk, mereka melihat, meminta pertolongan agar bisa masuk ke dalam, tapi ternyata dia tuh tidak diberi masuk. Dan si temannya ini berkata kasar, lalu ia ditembak. Lalu mereka diusir, disuruh pergi. Dan ketika di perjalanan mereka pun menemukan sebuah rumah lagi, yang dimana di dalamnya itu terdapat nenek-nenek tua yang tidak mengetahui hal apa yang terjadi di luar sana.
Jadi mereka ini ingin memberitahu hal apa yang terjadi, tetapi nenek ini menolak. Dia tidak ingin tahu apa saja yang terjadi di luar sana karena dia ingin menyendiri terus. Dan suatu ketika si bapak ini tuh berjalan-jalan di dalam rumah dan melihat di kamarnya itu ada sesuatu hal yang aneh dan dia mengikutinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bapaknya itu kebingungan karena rumahnya itu kan luas, tapi dari luar itu buruk tapi di dalamnya bagus gitu. Nah, itu bapaknya tuh menemukan sesuatu di rumah yang aneh dan mengintipnya. Melihat ibunya itu berbicara sendiri, lalu ia membuka pintunya. Dan kemudian ibunya pun marah. Nah, nenek ya guys, maaf. Dan nenek itu marah. Kenapa? Karena si bapak-bapak ini tuh masuk nyelonong gitu aja guys. Jadi dimarahin gitu. Karena dia melihat sesuatu gitu ya, jadi dia penasaran. Nah, dia melihat keluar bahwa nenek itu sudah meninggal karena kena angin tersebut. Karena angin itu merambat, dia pun tersadar bahwa dari tadi dia tidak melihat istri dan Jess. Jadi istrinya itu ternyata sudah tidak ada di situ. Lalu ia pun mencari istrinya dan Jess, anak sahabatnya. Nah, di situ dia merasakan bahwa ada yang aneh. Mengapa saya dari tadi tidak melihat istri saya dan Jess? Nah, dia pun mencari. Pada akhirnya dia menemukannya. Bapak itu menemukan istri dan anaknya itu berada di rumah yang di sebelah sana. Jadi itu anaknya sedang menutup pintu dan dia melihat dari jendela bahwa ada istri dan anaknya di sana, dan dia pun berbicara di tembok, lewat tembok. Ternyata temboknya ini ajaib guys. Dari tembok sana ke sini tuh udah bisa berbicara guys, seolah-olah telepon menggunakan jaringan seperti itu. Jadi keren banget kan. Nah, di sini mereka berdiskusi bahwa mereka harus mengambil keputusan, hal apapun itu harus mereka perbuat agar mereka bersatu kembali. Jadi tidak memungkinkan, angin di luar tuh banyak banget guys. Nah, si bapak ini tuh memberanikan diri untuk keluar demi istrinya. Setelah itu, di sini dia pun keluar. Dan yang terjadi adalah mereka bertiga sudah bertemu di tengah-tengah angin yang badai, di tengah-tengah rumput yang bergoyangan gara-gara angin. Tetapi mereka di antara ketiga itu tidak ada terjadi apa-apa. Jadi mereka sangat membingungkan di sini. Ternyata wabah itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka sangat bahagia. Lalu mereka berdiam diri di sana, di rumah nenek itu, sampai hingga nanti penolong datang untuk menolong mereka. Nah, di sini kita diperhatikan pada scene akhir semuanya sudah bahagia, sudah bertemu, yang sudah lama tidak bertemu akhirnya bertemu, dan semua wabah itu sudah hilang guys. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang salah, apabila ada yang tidak benar yang aku bilang, jadi aku mohon maaf. Terima kasih.